Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat hadir di tempat ini. Yang saya hormati guru dan teman-teman saya. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan sangat relevan bagi kita para remaja, yaitu stres pada remaja akibat berpacaran. Pertama, mari kita pahami bahwa berpacaran pada masa remaja saat sekarang ini seringkali membawa harapan dan kegembiraan. Namun, di balik kegembiraan itu, ada berbagai tantangan yang dapat memicu stres. Kebodohan remaja saat sekarang ini adalah menganggap pacaran sebagai standar kebahagiaan mereka. Padahal, sebanyak 86% remaja mengalami stres akibat mereka jatuh cinta, pacaran, mereka putus, dan mereka kembali ke trauma. Remaja terus melakukan siklus yang sama dan berulang-ulang, di mana pada awalnya mereka akan melakukan pendekatan. Kedua, mereka akan melakukan pacaran atau menjalin sebuah hubungan. Ketiga, mereka akan putus dan mereka akan mengalami trauma. Dan keempat, mereka akan kembali ke poin sesuatu, yaitu mereka akan melakukan pendekatan kembali. Remaja terus-menerus mengulangi siklus yang sama. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan di masa pacaran mereka, nyatanya mereka melakukan tindakan KNPI, kissing, necking, pitting, dan intercourse yang berakhir pada kehamilan di luar nikah. Menurut data layanan konseling Universitas Brunswick, banyak remaja pada saat sekarang ini yang mengalami stres dan depresi setelah berpisah dengan pasangan mereka. Sementara itu, dalam sebuah penelitian lainnya, dipaparkan bahwa sebanyak 40% remaja pada saat sekarang ini mengalami depresi ringan setelah berakhirnya hubungan mereka dengan pasangan mereka, sementara 12% lainnya mengalami depresi yang parah. Tidak hanya itu, dalam sebuah web CCN Indonesia dipaparkan bahwa situasi di daerah-daerah luar DKI Jakarta tidak kalah mengejutkannya, di mana sebanyak 40% sampai 80% remaja pada saat ini telah melakukan hubungan seksual dengan pasangan mereka saat mereka berkencan atau berpacaran. Ketika remaja menjalin sebuah hubungan dalam berpacaran, ada berbagai faktor yang dapat menimbulkan dan memicu stres pada remaja. Yang pertama, tekanan emosional. Ketika remaja menjalin sebuah hubungan pacaran, mereka selalu merasakan ekspektasi yang tinggi, baik dari diri mereka sendiri maupun pasangan. Keinginan untuk tampil sempurna dapat menimbulkan kecemasan pada remaja. Yang kedua, ada perbandingan sosial. Media sosial sering membuat remaja membandingkan hubungan mereka dengan hubungan orang lain. Ketika pasangan orang lain tampak bahagia, mereka bisa merasa kurang puas dengan hubungan mereka sendiri. Yang ketiga, ada masalah komunikasi. Komunikasi yang buruk antar pasangan dapat menimbulkan ketidakpahaman. Ketidakpahaman ini dapat memicu konflik dan meningkatkan stres pada remaja. Yang keempat, kehilangan waktu. Pacaran seringkali menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, bersosialisasi, dan mengejar hobi. Ketidakseimbangan ini seringkali menambah dan menimbulkan beban pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai dampak yang dapat timbul akibat stres. Stres yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang pertama, kesehatan mental. Stres dapat menyebabkan kecemasan, kekhawatiran, dan gangguan waktu tidur. Remaja yang mengalami depresi seringkali merasa tak berdaya. Yang kedua, prestasi akademis yang menurun. Stres yang disebabkan oleh hubungan berpacaran dapat mengganggu fokus belajar sehingga menurunkan prestasi akademis di sekolah. Yang ketiga, kesehatan fisik. Stres yang dialami oleh remaja dapat mempengaruhi kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, atau bahkan dapat mengalami sakit yang serius jika tidak segera ditangani. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi stres ini? Yang pertama, kita membutuhkan komunikasi terbuka. Penting untuk selalu berbicara dengan pasangan secara jujur, baik mengenai perasaan maupun harapan. Komunikasi yang baik dapat menghindari terjadinya dan mencegah terjadinya konflik. Yang kedua, memanajemen waktu. Mengatur waktu dengan baik antara sekolah, hobi, dan hubungan dapat membantu mengurangi stres. Tapi ingat, pastikan selalu memiliki ruang terbuka untuk diri sendiri.
Yang ketiga, dukungan sosial. Mencari dukungan sosial dari teman maupun keluarga dapat memberikan perspektif yang baik dan dapat membantu mengurangi beban emosional. Yang keempat, fokuslah dengan diri sendiri. Menjaga kesehatan mental dan fisik merupakan hal yang sangat penting. Luangkanlah waktu untuk diri sendiri dan lakukanlah aktivitas yang menyenangkan. Bagi remaja, pacaran adalah proses belajar dan tumbuh. Namun, kita harus tetap waspada akan dampak negatif yang akan timbul. Jika hal tersebut terjadi, kapan kita akan merasakan kebahagiaan di masa remaja kita saat ini? Lebih baik menjadikan masa remaja menjadi masa yang paling bahagia dalam hidupmu dengan cara melakukan olahraga dan meraih segala prestasi gemilangmu. Ingat, kebahagiaan bukan selalu tentang cinta. Kebahagiaan bisa diciptakan dengan menghabiskan waktu bersama teman dan menciptakan momen-momen yang indah bersama mereka. Kita hidup di era remaja sekarang ini hanya sekali. Kita pun masih muda dan tentunya jalan kita pun masih panjang. Tetaplah menjadi remaja yang gembira agar dunia ceria. Marilah kita saling mendukung dan mengingatkan bahwa kesehatan mental lebih penting dari hubungan yang tidak sehat. Sekian ceramah dari saya. Jika ada kata maupun tutur kata saya yang salah, saya meminta maaf. Dan saya berharap melalui ceramah saya ini, wawasan teman-teman menjadi lebih bertambah. Terima kasih.